Paskah, ya. Pagi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan, ya. Kebangkitan yang mengubahkan. Dan firman Tuhan saya akan dasari di dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat ayat 3 dan 4. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab demikian bunyi firman Tuhan, sebab yang tes. Ya, saya ulang lagi. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Ya. Kalau saja kita mempelajari mengenai kebangkitan Tuhan, ya, mengenai kematian dan kebangkitan. Yesus dikubur di suatu pekuburan yang notabene adalah pemilik Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini adalah seorang boleh dikatakan saat itu adalah orang kaya, karena dia memiliki tanah luas dan memberikan satu ruang tanahnya untuk pekuburan. Nah, salah satunya Yesus dikubur di tanah Yusuf Arimatea. Sebelum dia meninggal, Yesus berkata kepada Yusuf, Pak Yusuf, kalau boleh dibahasakan bahasa sederhananya, Pak Yusuf, boleh dong saya pinjam tempat kuburan itu untuk saya weekend. Ya, weekend nih. Masuk hari Jumat, keluar hari Minggu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, inilah pertanda bahwa Yesus itu hanya 3 hari di bumi, di perut bumi, dan hari Minggu dia bangkit. Dan saudara yang Tuhan kasihi, ini menandakan bahwa kebangkitannya itu benar-benar terjadi dan benar-benar menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Ya. Kalau saja ada pemimpin agama, ada pemimpin bangsa yang besar seperti nama-nama yang kita tidak asing lagi, mereka mati, mereka dikubur, bahkan mereka tidak akan
bangkit lagi dan tidak akan bersama-sama lagi bersama dengan orang-orang yang hidup di dunia ini. Tetapi Yesus berbeda, saudara. Ya, pada waktu dia mati, dia benar-benar mati dan benar-benar tidak ada nyawanya, dan dia dikubur, dikafanin, kemudian ditutup dengan suatu batu yang besar. Dan itu menandakan bahwa dia sebagai manusia, dia mati. Tetapi sebagai dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini membuktikan bahwa Yesus lepas daripada kubur yang membelenggu dia, dan dia boleh hidup kembali dan naik ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi, bukti-bukti yang nyata tertera pada waktu Yesus bangkit. Tetapi sebelum itu dibuktikan, saudara, sudah banyak orang-orang yang membelokkan cerita-cerita mengenai kebangkitan Tuhan. Ya, ada yang banyak berkata bahwa yang mati adalah bukan Yesus, kemudian yang dikubur juga bukan Yesus, dan kemudian setelah dikubur katanya dicuri oleh mayatnya oleh para murid-muridnya, dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak berita-berita hoak dari sejak semula. Ya. Nah, sekarang Alkitab dengan jelas menyatakan bukti autentik yang tertera pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau saja kita masuk di dalam pengadilan, kita disidang ataupun dihakimi, itu harus minimal berapa? Dua alat bukti. Dua alat bukti nyata yang menyatakan bahwa orang itu bersalah. Dua atau tiga, ya betul ya? Dua atau tiga lah. Itu menunjukkan bahwa orang itu bersalah dan patut dihukum sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab tidak sebagai omong kosong saja, tetapi membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, bukti yang pertama, saudara, bukti yang pertama bahwa kubur yang dipunyai oleh Yusuf Arimatea ini, yang dimana jenazah atau mayat Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur itu pada waktu kebangkitannya itu kosong, saudara. Ya. Dan tidak ada mayatnya lagi, dan tidak ada mayat Yesus yang berbaring di kubur tempat Yusuf Arimatea ini, saudara. Kalau saja ini rekayasa daripada orang-orang yang tidak suka, ya, atau direkayasa oleh para murid, ya, untuk membenarkan berita ini, tentunya seorang Yusuf Arimatea, dia tahu, wah bro, ini bukan kuburan tempat saya miliki, ini yang saya punya yang di bukit sana. Jadi ini bukan kubur Yesus, dan itu yang saya punya. Tentunya kita sebagai pemilik lokasi tempat pemakaman itu, tentunya kan apal, ya. Kalau seandainya itu bukan kubur Yesus, Pak Yusuf Arimatea ini akan bersuara, salah, itu bukan tempatnya Yesus, itu tempat saya di bukit sana, saudara. Tetapi Pak Yusuf ini dia tidak berkomentar, dan dia tetap
tahu bahwa itu memang benar tempat saya, dan di mana tempat saya ini, disitulah Yesus dibaringkan. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak berita-berita di luar sana, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus diambil oleh para murid. Ya, kalau saja saudara tahu, kubur Yesus itu pada waktu dikubur, ya, itu ditutup dengan batu yang besar. Ya, batu yang besar itu didorong dan menutupi lubang di mana tempat Yesus berbaring. Dan bukan hanya batu besar saja yang menutup lubang kubur itu, tetapi disegel, ya, disegel dan juga dijaga oleh tentara Roma. Sekarang bagaimana? Murid Yesus mau mencuri mayatnya, mau mengambil mayatnya, bagaimana? Seorang diri atau perempuan Maria Magdalena mau mengambil jenazah Yesus, tidak mungkin, ya, nggak mungkin. Kalau saja ini seorang jemaat yang ada di tempat sini sama-sama mendorong itu batu, belum tentu kuat, ya. Walaupun di sini ada saya, ada Pak Wandi, mungkin ada Pak Yohanes, ada Otnil, ada Parlan, nggak mungkin mendorong itu batu itu sampai tergolek, karena batu itu pun disegel dan dijaga oleh tentara Roma. Jadi kalau seandainya ada yang mendekat kubur Yesus, akan ditanya, ada keperluan apa? Ya, saya mau bersyarat. Kalau mungkin bersyarat ya untuk hanya menabur bunga, mungkin diperbolehkan. Tapi kalau untuk saya mau nginep di kubur Yesus di sini, ya, mungkin tidak diizinkan. Karena saat itu sangat gempar dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, saudara. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, kesempatan inilah yang membuktikan bahwa kubur itu benar-benar kosong. Pada hari yang ketiga minggu itu, saudara, kubur batu itu sudah tergolek jatuh ke bawah, dan segel sudah robek dan tidak bisa lagi untuk mengamankan kubur itu. Saudara yang Tuhan kasihi, bahwa berita-berita hoak yang tersebar di sana sini, saudara, mengenai jenazah Yesus itu dicuri oleh para murid atau diambil oleh para murid, itu hoak adanya. Kenapa? Dari zaman dulu memang sudah ada banyak berita-berita yang tidak benar mengenai kabar kebangkitan Yesus. Itulah kuasa-kuasa kegelapan yang menyebarkan, sehingga orang-orang, ada banyak orang ragu, ada banyak orang berpikir-pikir atau benar atau salah. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kubur itu sudah kosong. Amin, saudara. Amin. Sudah kosong, dan Yesus hidup, dan dia bangkit dari antara orang mati. Seperti dia katakan sendiri, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasih, kita tetap percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak pernah berbohong, dan dia membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong. Hanya kain lenan, ya, kain kafan kain lenannya aja tertinggal di pemakaman itu. Saudara yang Tuhan kasih, inilah menandakan bahwa kubur itu sudah tidak ada jenazahnya. Kalau istri saya sudah meninggal 2 tahun lebih, itu baru kemarin kuburannya, saudara,
itu ambles. Ya, ambles karena petinya mungkin sudah keropos ya. Ya, itu tukang kebunnya nelpon ke saya, "Pak, ini kuburannya ambles, Pak." Ya. Bagaimana, Pak? Ya, tolong dirapikan, Pak. Dirapikan lagi. Kemudian ya, dirapikan seperti semula. Saya bilang begitu. Kasih rumput lagi. Ya. Berapa biayanya? Nah, dia bilang, "Berapa?" 400 apa 300? Ya, merapikan, menguruk lagi dan rapi lagi. Nah, kalau itu kuburan manusia biasa, tapi kalau kuburan Yesus itu di perbukitan, saudara ya, di goa dan dibaringkan di situ. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, Yesus telah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia tidak meninggalkan tubuhnya ada di kuburan itu, tetapi dia hanya meninggalkan kain kafan dan dia tidak ada di dalam kubur. Yang kedua, saudara, ya, Yesus pada waktu dia bangkit, bukti yang autentik, dia tidak langsung dia menghilang, ya, tidak langsung dia lenyap dan tidak ada beritanya lagi, ya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu murid-murid Tuhan berkata Yesus telah bangkit, perempuan-perempuan Magdalena dan Maria Magdalena mengatakan Yesus telah hidup kembali, ya. Kenapa? Karena mereka dijumpai. Mereka menjumpai satu sama lain, murid-muridnya dijumpain oleh Tuhan. Ya. Ditemukan, bertemu, bertatap muka. Saudara, bahkan dia mencari murid Tuhan yang tidak percaya, yaitu Thomas. Dia tidak percaya sebelum dia melihat lubang paku. Muridnya pun ada yang nggak percaya. Ini pasti ada yang mencuri. Thomas dia tidak percaya Yesus bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Thomas pun didatangi oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Thomas didatangi. Orang yang ragu-ragu, ya, tentang kebangkitan Tuhan. Yesus datang kepada para murid di loteng Yerusalem, ya. Tahu-tahu Yesus pintu itu ditutup dan semua jendela-jendela terkunci. Tahu-tahu Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah bukti bahwa pada waktu setelah dia bangkit, Yesus tidak langsung hilang, tetapi dia mendatangi para murid, menguatkan dan meyakinkan bahwa aku benar-benar Yesus. Aku benar-benar bangkit, hidup kembali. Saudara, dan itulah yang bukti autentik si Thomas mencucukkan jarinya di lubang paku itu, saudara. Dan Tuhan dengan kasih-Nya dia berkata, jangan lagi engkau tidak percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Seperti saudara dan saya, apakah kita melihat kebangkitan Tuhan? Kita tidak melihat. Tetapi Tuhan berkata, orang yang tidak melihat tetapi percaya, itu adalah orang yang berbahagia. Kita, saudara dan saya, tidak bersama-sama dengan masa Tuhan masih hidup dan mati dan bangkit, tidak. Tetapi kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar bangkit. Ya, benar-benar bangkit. Kemudian bukti yang lain, yang autentik, yang sangat real pada waktu kebangkitannya, ya, disaksikan oleh
500 pasang mata. 500 pasang mata, dia menyaksikan bahwa benar-benar Yesus bangkit dan berada di awan-awan. Saudara, ini bukti yang sangat real dan tidak bisa terbantahkan. Kalau bukti dunia saja hanya 2 saja bukti saksinya, Yesus memberikan lebih daripada itu. Ya, dia memberikan 500 orang melihat, menyaksikan mengenai benar-benar Yesus itu bangkit. Saudara yang Tuhan kasihi, kebangkitannya bukan suatu omong kosong, bukan suatu cerita orang mengenai kebangkitan Yesus, tetapi benar-benar bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan bukti yang lain, saudara, apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya diubahkan oleh Tuhan. Murid-muridnya diubah oleh Tuhan. Yang tadinya penakut, yang mengenai kematian Yesus saja, murid-muridnya pada ngumpet, pada ketakutan, sembunyi, mengamankan diri masing-masing. Dia mungkin ada di rumah, udah rumahnya dikunci saja supaya tidak terjadi suatu pembantaian lagi oleh tentara-tentara Romawi saat itu. Mereka bersembunyi. Ada yang di kolong, mungkin ada yang di rumah santai-santai saja. Yang tadinya mungkin sebagai pelaut, Petrus dan sebagainya, pada tidak berangkat mencari ikan, tidak bekerja, tetapi dia menyembunyikan, mengamankan diri sampai situasi aman. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bangkit, Roh Kudus memberkati mereka, menyertai mereka. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka diberikan suatu semangat yang benar-benar prima. Dan mereka diberikan roh keberanian untuk memberitakan kabar ini loh. Kabar kebangkitan ini adalah kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, kabar yang menyelamatkan, dan diubahkan, saudara. Murid-murid Tuhan yang tadinya takut, tetapi dia tidak takut lagi. Dia mengabarkan kabar kebangkitannya kepada banyak orang. Setiap orang yang bertemu, dengar sudah belum mengenai kebangkitan Yesus? Oh, belum. Yesus sudah bangkit. Dia menanti kita di Yerusalem, saudara. Nah, dia ceritakan semua kepada kawan-kawan, kepada orang-orang di pantai Tiberias, di Danau Galilea, ketemu banyak orang, diceritakan semua, disambungkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Siapa yang memberitakan? Murid Tuhan yang tadinya pengecut, yang tadinya ketakutan, tetapi pada waktu Yesus bangkit, Roh Kudus memberkati dia dan mereka berani untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau saja Yesus tidak bangkit, tidak ada keberanian untuk murid-muridnya menyaksikan kebangkitannya. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh karena itu saudara, kebangkitannya ini benar-benar mengubahkan para murid dan juga kehidupan kita. Ya, kita diubahkan agar kita benar-benar mau menjadi pelayan Tuhan, benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia, yang benar-benar menyaksikan mujizat Tuhan terjadi. Nah, bukti yang berikutnya, saudara, kalau boleh saya katakan, gereja bisa berdiri itu karena bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dia mati dan gereja meyakini bahwa dia telah mati dan dia telah bangkit. Makanya gereja punya semangat untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Saudara,
memberitakan kepada banyak orang bahwa kabar sukacita, kabar keselamatan sudah dijanjikan Tuhan, sudah diberikan. Dia telah mengorbankan anaknya, dia telah mati untuk kita, dan dia bangkit untuk menebus dosa kita. Saudara yang Tuhan kasih, gereja dengan semangat yang luar biasa, dengan kepenuhan Roh Kudus, diubahkan. Gereja-gereja yang tadinya ketakutan zaman dulu untuk berbakti, untuk memberitakan Injil, ketakutan. Tetapi pada waktu Yesus bangkit, gereja mempunyai semangat, mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil. Sampai detik ini gereja mempunyai keberanian untuk menyampaikan Injil, bahwa Yesus benar-benar bangkit untuk kita. Berita yang lebih akurat lagi, saudara, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sampai detik ini masih tetap bertahan. Ya, firman Tuhan tidak akan lenyap, satu titik pun tidak akan lenyap. Dia tetap ada sampai detik ini. Siapa yang mempertahankan itu semua? Adalah Tuhan. Di dalam kebangkitannya, Roh Kudus menyertai bahwa kehidupan firman-Nya itu harus dibaca sampai pada semua orang boleh membaca. Firman Tuhan katakan harus semua orang membaca, termasuk orang yang tidak percaya. Itu pun harus mendengar Injil, baru kesudahan alam itu akan terjadi. Saudara, kalau belum mendengar mengenai Injil, orang akan komplain nanti di surga. Tuhan, saya belum pernah dengar Injil, belum pernah ada orang yang memberitakan Injil, belum pernah saya baca Injil. Nah, disalahkan orang-orang yang selamat tidak mengabarkan Injil. Tetapi kalau sudah semua telinga mendengar mengenai Injil, baru kesudahan alam itu terjadi. Saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan ini kita melihat bahwa kematian memang semua orang akan berduka, tetapi kebangkitannya ini membuat sukacita besar. Kebangkitannya mengubahkan kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Kebangkitannya ini akan mengubahkan kita situasi-situasi yang ketakutan. Saudara yang Tuhan kasihi, dunia pada akhir-akhir ini merasa takut karena katanya ada rekayasa kembali mengenai penyebaran nyamuk. Betul. Ya, berarti sudah membaca, sudah mendengar. Ya, nyamuk. Ya, itu Menteri Kesehatan Fadila, siapa tuh namanya? Siti Fadila. Ponakannya digigit nyamuk hanya 14 hari kalau nggak salah. Ya betul ya Bu Yanti. 14 hari. Gejalanya tidak seperti gejala demam berdarah seperti biasa, ya, bentol-bentol ataupun merat dan merah, tetapi gejalanya seperti nek, begitu, muntah, ya, seperti mau muntah, ya, dan itu semua, saudara, saya tidak tahu, saya belum bisa menjawab mengenai rekayasa nyamuk itu, apakah benar-benar itu terjadi, ya, karena puji Tuhan, ini yang paling parah di antara DKI adalah Jakarta Barat, ya, Jakarta Barat. Jakarta Timur belum terdengar, ya, mudah-mudahan kita lepas, ya. Oleh karena itu, saudara, dengan kebangkitannya kita percaya bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan, ya, kita diselamatkan oleh Tuhan karena Dialah yang menyelamatkan kita. Saudara yang Tuhan kasih,
Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan pada waktu kita jatuh, kita bersuka cita karena kebangkitannya itu akan mengubahkan hidup kita, akan memberkati kita. Ya, orang yang sakit juga dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Orang yang malas dijamah Tuhan, penuh semangat supaya kita boleh mencari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, kebangkitannya inilah yang membuat kita sukacita besar, karena kasih karunia Tuhan itu memberkati kita. Seorang Ratu Elizabeth dari Inggris, dia pernah berkata, pada waktu dia memakai baju kebesarannya, jubah ratunya, itu bajunya itu terbuat daripada kepingan-kepingan emas sampai berapa meter jauhnya. Apa itu? Itu namanya apa ya? Kalau rok sampai panjang begitu apa namanya? Hah? Selir ya? Ya, pokoknya seperti itu ya. Itu dibuat daripada kepingan-kepingan emas, saudara. Kemudian yang paling dahsyat, Ratu Elizabeth ini memakai crown yang terbuat dari emas, mutiara, berlian dan sebagainya. Itu luar biasa. Tetapi pada waktu dia mau menyampaikan suatu wejangan, ya, ceramah ataupun pidatonya, dia berkata, saya mau melepaskan mahkota saya ini. Saya mau taruh di dalam kubur Yesus. Seharusnya saya tidak layak untuk memakai crown ini, mahkota ini. Hanya Yesus saja yang layak dimahkotai. Saudara yang Tuhan kasih, semua penduduk Inggris saat itu dia terkejut. Loh, kok pidatonya mengenai Yesus? Dan saya mau meletakkan mahkota ini di kubur Yesus sampai saya meninggal. Saya tidak akan pakai lagi. Saya hanya memberikan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan dari saya. Saudara, luar biasa. Semua bertepuk tangan karena perkataan yang dahsyat yang tidak pernah keluar dari seorang pembesar-pembesar dunia. Hanya Ratu Elizabeth tepuk tangan. Memang benar kata Elizabeth, hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita mahkotai. Ya, Yesus tidak layak lagi dimahkotai duri, tetapi dilayakkan untuk menerima mahkota dari Ratu Elizabeth yang terbuat dari emas seluruhnya, mutiara, berlian dan sebagainya. Saudara yang Tuhan kasihi, pembesar seperti Ratu Elizabeth aja dia mampu berkata seperti demikian, yang membuat dunia terheran-heran. Oleh karena itu, saudara, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, firman Tuhan ini akan saya akhiri dengan suatu cerita mengenai sebuah film yang judulnya adalah Moose. Ada yang sudah tahu film Moose? Enggak ya, belum. Moose ini terbuat, kalau tidak salah ini dari Jerman atau mana ya, yang artinya bahwa Moose ini adalah jembatan, ya, jembatan. Nah, Moose ini panjang jembatannya kurang lebih 300 meter, ya, 300 meter, dan itu bisa dibuka tutup, ya, dibuka tutup. Kalau ditutup, ini nanti ada kereta cepat
jalan dan bisa melewati sungai itu yang lebar kurang lebih 300 meter. Kalau dibuka, itu boleh kapal lewat, saudara. Ya, nah, ada seorang bapak tua yang menjaga mos ini, jembatan ini. Dia selalu membuka dan menutup. Jikalau ada kapal lewat, dibuka. Jikalau ada kereta lewat, dia menutup. Saudara yang Tuhan kasihi, anaknya yang umur 12 tahun, ya kurang lebih sebesar Lowell ini, saudara. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya pingin dampingin ayah menjaga mos jembatan." Bapaknya bilang, ayo nak, ayo. Saudara. Nah, bapaknya menyiapkan sebuah pancing, ya, untuk memancing ikan di jembatan itu. Apa yang terjadi? Bapaknya agak jauh di gubuk sana, ya, dan akhirnya anaknya memancing. Pada sudah beberapa lama dia memancing, tahu-tahu ada kereta dari jauh ujung sana mau lewat. Kemudian anaknya lihat, wah, ada kereta. Nah, papanya jauh, masih berapa ratus meter lagi ke sana. Ya, akhirnya anak ini punya inisiatif. Ya, wah, saya mau menutup jembatan ini supaya kereta itu bisa lewat dengan cara manual, ya, dikocok-kocok semua sama anak ini, kemudian menutuplah jembatan itu, saudara. Tahu-tahu anaknya tidak tahu, dia menginjak bantalan baja yang ada di rel itu, dan dia licin karena dia kakinya basah. Dia terperosok masuk ke rel itu, saudara. Ya, masuk ke bantalan baja itu. Terus kemudian apa yang terjadi? Papahnya melihat, waduh, saya mau pilih yang mana nih? Kalau saya mau menyelamatkan anak saya harus buka lagi nih relnya. Dan kereta yang dari sana itu akan hancur-hancuran. Ratusan orang meninggal, mungkin bisa ribuan orang meninggal. Tapi dengan hati yang berat, bapaknya menangis sejadi-jadinya. Dia rela, "Nak, ampuni papamu, ampuni papa, ampuni papa. Papa rela engkau korbankan untuk menolong ribuan orang yang ada di kereta itu." Saudara yang Tuhan kasih, dia melihat anaknya tergencet dengan baja jembatan itu, saudara, dan semuanya habis. Dan dia lemas, kemudian kereta itu bisa lewat. Orang-orang melambaikan tangan kepada orang tua itu yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia pikir orang tua ini sedang apa? Orang-orang yang dalam kereta itu, dia berpikir seperti itu. Dia tidak tahu bahwa orang tua itu merelakan anaknya menjadi korban untuk kamu bisa lewat di jembatan ini, Mus. Saudara yang Tuhan kasihi, film ini adalah film yang sangat diberkati banyak orang, dan dia mendapatkan piala untuk peran sebagai orang tua yang rela mengorbankan anaknya, dan dia menjadi jutawan yang paling kaya di negerinya, saudara, karena dengan film ini banyak orang bertobat. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
agar kita yang ada di kereta bisa selamat, bisa lewat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi tahukah engkau bahwa Bapakmu itu menangis dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita diselamatkan. Pagi hari ini tidak ada kata yang indah selain pengorbanan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita manusia. Ribuan orang manusia diselamatkan, bukan ribuan lagi, jutaan orang diselamatkan untuk percaya kepada Yesus. Pagi hari ini janganlah engkau tidak percaya, tetapi yakin bahwa kebangkitannya mengubahkan hidup saya yang tidak baik menjadi baik. Amin, saudara. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita akan angkat satu pujian tak terukur, kasih-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Tak terukur